Kamu tinggal di kota dengan jutaan orang, tapi kamu tidak tahu nama tetanggamu? Bukan karena kamu introvert, bukan karena kamu antisosial, tapi mungkin karena kotamu memang dirancang agar kamu tidak pernah perlu berbicara dengan siapapun. Ini bukan teori konspirasi. Ini adalah temuan dari arsitektur, ekonomi, dan data kesehatan publik yang sudah ada selama puluhan tahun. Dan jarang ada yang membicarakannya secara langsung. Pada Mei 2023, Surgeon General Amerika Serikat, dokter tertinggi di negara itu, mengeluarkan laporan setebal 82 halaman tentang sesuatu yang bukan virus, bukan kanker, bukan polusi. Tentang kesepian. Dalam laporan resminya, Surgeon General Dr. Vivek Murthy menyatakan bahwa dampak kematian akibat isolasi sosial setara dengan merokok 15 batang rokok sehari. Bahkan lebih berbahaya dari obesitas dan kurang gerak. Bukan metafora. Ini adalah kesimpulan dari meta-analisis terhadap 148 studi dengan lebih dari 300.000 partisipan. Hasilnya adalah kesepian meningkatkan risiko kematian dini sebesar 26%, meningkatkan risiko stroke sebesar 32%, meningkatkan risiko penyakit jantung sebesar 29%, meningkatkan risiko demensia pada lansia sebesar 50%. Dan 1 dari 2 orang dewasa Amerika melaporkan mengalami kesepian. Ini bukan krisis mental, ini krisis infrastruktur. Disinilah pertanyaan yang jarang diajukan. Mengapa kesepian justru paling parah di kota-kota besar? Bukankah kota seharusnya penuh orang? Sosiolog Robert Putnam menjawabnya dalam buku monumental Bowling Alone 2000, yang meneliti hampir 500.000 wawancara selama 2 dekade. Temuannya menunjukkan bahwa warga Amerika semakin jarang bergabung dalam organisasi, semakin jarang mengenal tetangga, semakin jarang bertemu teman. Dan salah satu faktor yang ia identifikasi adalah sprawl suburban, tata kota yang mengandalkan mobil, memisahkan zona residensial dari zona komersial, dan menghilangkan ruang publik tempat orang bisa secara tidak sengaja bertemu. Putnam bahkan menemukan sebuah angka yang sangat spesifik. Setiap 10 menit waktu berkendara, commuting, mengurangi seluruh bentuk modal sosial seseorang sebesar 10%. Artinya, semakin jauh kamu berkendara untuk kemana-mana, semakin miskin hidupmu secara sosial. Ini bukan soal kemajuan atau modernitas. Ini soal pilihan desain. Dan siapa yang diuntungkan oleh pilihan itu. Pada tahun 1989, sosiolog Ray Oldenburg menulis buku The Great Good Place, memperkenalkan konsep third place, tempat ketiga selain rumah dan kantor, kedai kopi, barbershop, taman, alun-alun, perpustakaan. Oldenburg berargumen bahwa tanpa third place, manusia kehilangan arena untuk membangun ikatan komunitas yang longgar tapi penting. Apa yang para sosiolog sebut sebagai weak ties, hubungan kasual yang justru terbukti secara signifikan mengurangi perasaan kesepian. Sebuah survei Civic Science 2023 menemukan bahwa hanya 14% warga Amerika bersosialisasi dengan teman atau keluarga setiap hari. 35% bersosialisasi kurang dari sekali sebulan atau tidak pernah sama sekali. Tapi ini bukan kemalasan sosial. Ini adalah konsekuensi dari kota yang dirancang sedemikian rupa, sehingga semua kebutuhan bisa dipenuhi tanpa keluar kamar. Delivery makanan, belanja online, streaming hiburan, harganya dibayar dengan kesendirian. Dan disinilah bagian yang jarang dibicarakan. Kesepian menghasilkan uang. Industri kesehatan mental global bernilai lebih dari 410 miliar dolar pada 2023 dan terus tumbuh. Aplikasi kencan,
platform media sosial, konten berlangganan, layanan pengiriman makanan, game online. Semuanya dimonetisasi dari kekosongan sosial yang diciptakan oleh gaya hidup urban modern. Ini bukan berarti ada persekongkolan jahat. Ini jauh lebih sederhana dan lebih mengganggu dari itu. Sistem ekonomi yang lahir dari tata kota berbasis mobil dan isolasi individual lebih menguntungkan ketika orang-orang tidak memiliki komunitas yang kuat. Seseorang yang memiliki kehidupan sosial yang kaya tidak terlalu membutuhkan terapi berbayar, tidak terlalu rentan terhadap iklan, dan tidak terlalu bergantung pada platform digital untuk merasa terhubung. Urbanis James Jacobs sudah memperingatkan ini sejak 1991 dalam The Death and Life of Great American Cities. Kota yang direncanakan untuk mobil dan efisiensi, bukan untuk manusia dan pertemuan. Secara sistematis, menghancurkan jaringan sosial organik yang selama ribuan tahun menjadi fondasi kesehatan komunitas. Dan penelitian dari University of Michigan 2023 mengonfirmasi desain lingkungan yang buruk, perumahan kecil, minim akses ke ruang publik, ketergantungan pada kendaraan pribadi, secara langsung memperburuk kesepian, terutama bagi mereka dengan pendapatan rendah yang paling terdampak oleh pilihan desain kota. Ada yang menarik dari data global. Negara-negara dengan tingkat kebahagiaan tertinggi, seperti Norwegia, Denmark, dan Swedia, bukan kebetulan memiliki kota-kota yang bisa dijelajahi dengan berjalan kaki. Transportasi publik yang kuat dan ruang publik yang dirancang untuk menghambat kamu pergi, bukan mempercepat kamu pulang. Bahkan sebuah studi sistematis tentang urban planning dan kesepian menemukan bahwa akses ke pusat komunitas, ruang alami, dan transportasi aktif secara konsisten berkorelasi dengan penurunan rasa kesepian. Tapi perubahan skala kota memerlukan waktu dan kebijakan. Sementara itu, ada sesuatu yang lebih sederhana dan sering diabaikan. Putnam menemukan bahwa bergabung dengan satu kelompok saja, satu kelompok apapun, memangkas separuh risiko kematianmu tahun depan. Bukan karena aktivitasnya, tapi karena hadir di antara orang lain yang kamu kenal. Jadi mungkin pertanyaannya bukan hanya bagaimana kita mendesain ulang kota kita. Kamu terakhir kali duduk dan ngobrol tanpa agenda dengan seseorang yang bukan keluargamu, kapan?